Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan majelis kita, majelis yang sangat penting, sangat berharga bagi kita selaku seorang muslim, yaitu tentang majelis bahasa Arab. Yang mana tentu dengan kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Kenapa demikian? Karena memang Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita bahwasannya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, ya maka dia akan difahamkan terhadap agama ini. Dan tentunya kita semuanya paham bahwasanya agama kita ini adalah agama yang dibangun ya dengan bahasa Arab. Ya, maka tentunya dengan mempelajari bahasa Arab, maka insya Allah di sana kita akan banyak ya mendapatkan mendapatkan faedah-faedah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tentunya dengan itu semuanya ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala kemudian juga melimpahkan segala kebaikannya kepada kita semuanya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah kita masih berada di pelajaran kita ya dari kitab Durusul Lughah Arabiyah riwayat dari Nabiha karya Dr. F. Abdurrahim ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah insyaallah kita sekarang melanjutkan apa yang sudah kita pelajari ya. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-21 ya, pelajaran ke-21 dari kitab jilid yang kedua. Ya, kitab jilid yang kedua, pelajaran 21. Nah, untuk itu silakan ya bisa dibuka bukunya. Halaman 147. Ya, halaman 147. Kitab jilid kedua, halaman 147. Kita pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan untuk pengantar dari pelajaran yang ke-21 dan sekarang kita masuk kepada latihan-latihan dari pelajaran ke-21 tersebut. Nah, baik kita awali dari latihan yang pertama. Di latihan pertama mulai menyampaikan ya tamarin latihan-latihan ya. Latihan yang pertama soalnya adalah ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan apa yang sudah kita baca ya dari dialog yang menjadi pengantar dari pelajaran ke-21 ini. Baik. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya atau mungkin dikerjakan terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk menjawab ya 4 pertanyaan ini. Nanti setelah selesai baru kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause dulu videonya. Nah, baik, kalau sudah selesai mengerjakannya, mari kita sekarang mencocokkan jawaban dari apa yang sudah dikerjakan. Baik, soal yang pertama. Aina dhahaba Harunu wa asdiqa'uhu? Kemana perginya Harun dan teman-temannya? Maka di sini jawabannya bisa kita lihat ya di awal dari dialog ya. Nah, di sini. Di sana dijelaskan ya annahum zahabu ilal matori listiqbali ra'isihim. Ya, jadi jawabannya ini jawabannya. Jadi zahabu ilal matori listiqbali ra'isihim alladhi yati al-yawma ilal madinati al-munawwarati liyasid masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di jawaban dari soal yang pertama. Baik. Lalu kemudian soal yang kedua. 5. Lam, ya ini kan lamim sama ya. Maka ini pertanyaannya bacanya beda ya. Yang pertama dibaca 5, yang kedua dibaca lam ya. Meskipun tulisannya sama. Ya, 5 itu kenapa ya? Kenapa? Pertanyaan kenapa? Nah, kemudian lam ini
bermakna tidak ya. Kenapa tidak yaktub ya, tidak menulis ya. Kenapa tidak menulis apa itu Ali ya? Kenapa Ali tidak menulis al-wajibat itu PR-nya? Kenapa Ali tidak menulis PR-nya? Nah, jawabannya bisa kita lihat ya di halaman 147 juga ya, halaman 147 di bagian bawah. Nah, di sana dijawab ya Ali ya. Ali mengatakan li'annani lam afham ad-darsa. Maka kalau kita menjawabnya berarti li'annahu lam yafham ad-darsa ya. Jadi diganti orang ketiga. Kalau li'annani ini kan orang pertama karena saya ya. Kalau kita menjawab sebagai orang ketiga li'annahu ya. Li'annahu lam. Nah ini kalau a ini saya ya. Maka kalau dia diganti dengan ya ya. Lam yafham ad-darsa. Jadi li'annahu lam yafham ad-darsa. Baik. Lanjut, pertanyaan berikutnya yang ketiga. Malladzi lam yafhamhu Aliyun. Apa yang belum difahami oleh Ali? Ya. Ya, sama tadi di bawahnya yang tadi, maka jawabannya adalah lam yafham. Ya, jadi di sini kan kalau Ali bilang lam afham, berarti kita menjawabnya lam yafham. A-nya diganti dia ya. Dia tidak paham al-farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati ya, perbedaan antara kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Baik, yang keempat, asyarahal mudarrisu ad-darsa martan ukhra. Apakah ya Pak Guru menjelaskan pelajaran pada kali yang lain? Ya, jawabannya adalah na'am, syarahal mudarrisu ad-darsa martan ukhra. Jadi iya ya. Pak Guru menjelaskan lagi pelajarannya pada waktu berikutnya. Baik. Lanjut kita latihan yang kedua. Latihan yang kedua, ta'amal ma yali. Ya, renungkan yang berikut ini. Nah, di sini kita disuruh mempelajari saja. Ya, tidak ada soal yang dikerjakan. Maka kita lihat apa yang disampaikan mu'allif di sana. Yadhabu. Kemudian menjadi lam yadhab. Maknanya sama dengan ma dhahaba. Nah, apa yang bisa kita pahami dari sini? Ya, yadhabu ini adalah fi'il mudhari'. Yang mana fi'il mudhari' itu kan kita ketahui bahwasannya dia itu apa? Yaitu dia untuk fi'il atau kata kerja yang bermakna sekarang atau yang akan datang. Ya. Nah, ketika dimasukin lam, ya maka di sana dia karena lam ini termasuk huruf jazm, ya, maka fi'il mudhari'nya menjadi majzum ya, tanda jazmnya kalau dalam fi'il yang seperti ini maka dia disukunkan ya. Lam yadhhab yang termasuk tanda umumnya. Tanda umumnya adalah dengan disukunkan lam yadhhab. Maknanya sama dengan ma dhahaba ini, maka dia menjadi dia adalah ada huruf ya. Huruf yang menjazmkan dan membalik makna. Jadi maknanya menjadi seperti tidak pergi ya, seperti fi'il madhi ya, jadi seperti itu. Jadi maknanya menjadi tidak pergi. Nah, jadi lam yadhhab. Baik, jadi sama dengan ma dhahaba, dia tidak pergi. Nah, baik. Nah, jadi itu ya bahwasanya kalau kita melihat dari lam ini ya, karena kan dia termasuk ya, jadi dia termasuk menafikan, menjazmkan dan mengqalab ya. Mengqalab itu maknanya dari fi'il mudhari' menjadi yang sekarang ya. Atau juga bisa kepada yang bentuk madhi ya. Jadi bermakna ke yang lampau juga ya. Jadi meskipun dia mudhari' karena kemasukan lam ya, maknanya bisa menjadi lampau, sehingga di sana sama maknanya dengan menjadi ma dhahaba. Maka ini disebut dengan termasuk di antara fungsi daripada lam ini, selain dia adalah nafi, menafikan, kemudian jazm, menjazmkan seperti ini, dan juga mengqalib ya, membalik dari mudhari' menjadi madhi. Baik, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Contohnya di sana ada kata lam adhhab ila suqi al yauma. Ya, saya tidak pergi ke pasar pada hari ini. Ya, lam nal'ab quratas salati ams. Saya tidak main ya, tidak main bola basket ya, bola basket kemarin. Nah, di sini kan
Amas berarti kan madi kemarin ya, pada di sini adalah bentuknya mudhari'. Nah, jadi di sana menjadi maknanya bisa bermakna kepada madi juga. Nah, lam nafham hadat darsa jayidan, ya, saya tidak paham pelajaran ini dengan baik. Nah, lalu yang keempat ya, aratu an azuruka al-barihata. Saya ingin untuk mengunjungimu ya tadi malam. Ya, ini kan madi ya. Walakin akan tapi abi, bapakku, lam yasmahli ya. Bapaknya tidak mengizinkanku ya, tetapi bapakku tidak mengizinkanku bil khuruji lailan, untuk keluar di malam hari. Nah, jadi lam yasmah ini tetap bermakna tidak mengizinkan, bermakna juga mandi ya. Lam akul syai'an mundu yaumain, ya. Saya tidak makan apapun sejak 2 hari yang lalu. Nah, jadi ini menunjukkan sudah dari mana lampunya pun juga bisa bermakna dengan kata lam. Lam ini juga bisa menjangkau mana yang lampau. Nah, berikutnya untuk yang nomor 6, kalimat yang 6, coba kita yang 6 sampai 10 ini ada perbedaan dengan 1 sampai 5 tadi ya. Ya, di 6 sampai 10 di sana mu'alif menyampaikan contoh. Alam ya, alam tasma ya, alam tasma al adana ya Harun ya, bala sami'tu. Nah, di sini ada pertanyaan, ada tanda dua ya, ada sukun, ada kasroh. Apa maksudnya di sini? Ya, di sini tanda aslinya adalah sukun, alam tasma ya. Kenapa ada kasroh juga? Ya, karena ada kasroh di sini ketika dia bersambung dengan huruf sukun ya. Huruf sukunnya di sini adalah lam komariah di sini ya. Sehingga ketika disambungkan dengan huruf sukun, maka sukun ketemu sukun dalam bahasa Arab tidak bisa ya. Iltiqai sakinain dalam bahasa Arab tidak bisa. Maka solusinya sukun yang pertama diubah menjadi kasroh, sehingga di sini menjadi alam tasma'il adzana ya Harun ya. Tidakkah ya, tidakkah, jadikan apa namanya, a itu apakah, lam itu tidak, berarti kalau disambung jadi apakah tidak ataukah tidakkah ya. Apakah tidak kamu mendengar adzan wahai Harun, atau tidakkah kamu mendengar adzan wahai Harun ya. Ya, karena di sini dengan pertanyaan apa namanya negatif ya, tidak ya, maka jawabannya bukan dengan na'am ya. Kalau dijawab na'am berarti dia maknanya tidak mendengar kan gitu. Tapi ketika dijawab dengan bala, tentu sami itu saya mendengar ya. Jadi ini bedanya ya, mengapa dijawab dengan bala bukan dengan na'am ya. Jadi kalau na'am, kalau kita jawab dengan na'am, maka maknanya itu berarti dia tidak mendengar gitu kan. Apakah kamu tidak mendengar? Iya, berarti saya tidak mendengar. Tapi kalau apakah kamu tidak mendengar? Jawabannya tentu saya mendengar ya. Di situ ya, jadi bedanya mengapa dijawab dengan bala ya. Baik. Terus yang berikutnya yang ketujuh, lam nadrus al-lughatal arabiyyata fi baladina. Nah, jadi kami tidak belajar bahasa Arab di negeri kami. Nah, di sini sama ya, lam nadrus dia sukun. Ada aslinya adalah sukun. Nah, terus kenapa ada kasroh? Ya karena dia bertemu dengan huruf sukun juga. Jadi sukun ketemu sukun tidak bisa, iltiqai sakinain ya. Nah, kemudian di sana diubah yang sukun pertama diganti dengan kasroh. Jadi lam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladina. Ya, kami tidak belajar bahasa Arab di negeri kami. Lalu yang ke-8, lam yaftah. Ya, lam yaftah al-baqalu dukanahu al-yaumah. Ya. Jadi tidak membuka siapa, yaitu bakol. Bakol itu ya apa namanya, pedagang di bakolah, itu pedagang di toko peracangan ya. Nah, dukanahu yaitu tokonya al-yaumah pada hari ini. Ya, jadi di situ bahwasanya ya ini sama ya, ada tanda kasrohnya juga ya. Kalau dibaca nyambung maka dia dikasrohkan jadi lam yaftahil baqalu dukanahu al yauma. Lalu yang ke-9 ya, lam ashrab al qahwata ba'da sholatil fajri al yauma.
Ya. Saya tidak minum kopi ya setelah sholat subuh pada hari ini. Ya, saya tidak minum kopi setelah sholat subuh pada hari ini ya. Bedanya di sini aja. Jadi kalau disambung dibacanya lam asyrobil qahwata ya. Saya tidak minum kopi ya setelah sholat subuh pada hari ini. Yang terakhir, yang ke-10 ya. Wasaltu al-manadila walam agsil al-kumson ya. Wasaltu, saya telah mencuci al-manadil. Kalau al-manadil itu bisa bermakna tisu, tapi ini kalau dicuci berarti dia bisa bermakna handuk, bisa bermakna sapu tangan juga bisa ya. Jadi itu di antara maknanya walam alsil al kumson, dan saya belum apa itu al kumson ya. Ya, kumson itu dalam bahasa Arab bisa bermakna ya kemeja atau baju. Nah, komis ya, bisa bermakna komis ya. Dia bentuknya atau kemeja ya. Baik, jadi itu bahwasanya dia mencuci wasaltu al-manadil ya, saya mencuci ya, telah mencuci al-manadil yaitu handuk, walam agsil, dan saya belum mencuci al-kumson yaitu baju atau kemeja yaitu komis ya. Nah, di sini sama seperti tadi ya, karena di sini bertemu dengan sukun ya, maka bisa kalau dibaca nyambung dia menjadi walam agsilil kumson, dan saya belum mencuci baju kemeja. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya ini mungkin yang bisa kita ambil pelajarannya, pelajaran pertama dan kedua, latihan pertama dan kedua dari pelajaran ke-21 ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan dijadikan ini sebagai tambahan ilmu yang manfaat. Dan kita coba pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.